Qalu kunu hudan aw nasara, yang pertama yaitu Yahudi Madinah. Wasani sementara yang mengatakan Nasara kira dibantah oleh Allah. Qul katakanlah oleh Muhammad lahum kepada Nasrani atau kepada Yahudi. Bal millata Ibrahim hanifah. Justru bal idrobitikoli. Semuanya salah. Yang benar adalah nattabi' akan mengikuti kami millata Ibrahim, akan agama Ibrahim. Hanifan, agama Ibrahim adalah agama yang berpihak kepada agama yang benar. Hanifan, agama yang mudah, agama yang enteng, agama yang tidak mempersulit. Islam itu jangan dibuat rumit, Islam itu sangat gampang. Halun bermula pada hanifan, yaitu jadi hal min Ibrahim. Mahilan anil adyan, cenderung anil adyan menjauhi agama-agama lain, kuliah seluruhnya ila dinil qayyim, menuju kepada agama yang konsisten, yaitu agama Islam. Itulah agama Nabi Ibrahim. Dari tadi kita mendengarkan cerita-cerita Nabi terdahulu. Jadi kalau begitu tidak ada satu Nabi pun dari zaman Nabi Adam sampai kepada zaman Nabi Isa, tidak ada satupun Nabi yang mengajarkan akidah Kristen atau akidah Yahudi. Semuanya Nabi mengajarkan akidah Islami. Yang berbeda syahadat kepada Nabinya. Kalau ilahiyahnya sama, kenabiannya yang berbeda. Karena Nabinya beda-beda. Tapi kalau sifat ketuhanannya sama, hanya kepada Allah. Walikullin ja'alna minkum syir'atan, likulin ja'alna minkum syir'atan. Masing-masing Nabi punya maharim sendiri, punya manhaj sendiri, punya undang-undang masing-masing. Wa ma kana minal musyrikin, ayat berikutnya menegaskan apa yang selama ini diklaim oleh Yahudi dan Nasrani bahwa Ibrahim mengajarkan agama musyrik, itu salah. Wa ma kana minal musyrikin, Allah yang menegaskan. Wa ma kana, dan tidak pantas, tidak ada ya Nabi Ibrahim minal musyrikin, yaitu bagian daripada orang-orang musyrikin, enggak, jauh sama sekali. Qulu, yang benar katakanlah oleh kalian semua, wahai umat manusia, khutabun lil mu'minin, khususnya orang-orang mukminin. Amanna billah wa ma unzila ilaina minal Qur'an wa ma unzila ila Ibrahim nasyurul ashar wa Ismail, Ishaq, Yaqub, al-Asbat, awalini. Aku beriman billahi, kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan beriman kepada apa saja yang telah diturunkan ia ilaina, kepada kami, seperti Al-Quran. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan beriman kepada apa saja yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Ibrahim yang 10, Ismail, Ishaq, Yaqub, al-Asbati, turunan Nabi Yaqub, ay auladi. Wa ma utiya Musa, dan percaya kami kepada apa yang telah diberikan kepada Nabi Musa, seperti Taurat, wa Isa. Makanya tidak bisa, kita itu tidak bisa percaya kepada Kanjeng Nabi Muhammad saja, tapi kita tidak percaya kepada Nabi Isa. Nabi Isa itu bukan Nabi, atau bukan Islam, dia orang Kristen. Nah, itu murtad. Kalau Kristen kan beda, mereka mengaku nabinya Isa, bahkan Isa disebut Tuhan, membantah kepada nabi yang lain. Kalau Islam tidak, semuanya dirangkul. Nabi mana yang tidak masuk syarat bagi keimanan seorang mukmin, semuanya sama. La nufarriqu baina ahadin minhum, tidak boleh membeda-bedakan di antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Sama seperti kepada Khalifah Rasyidin. Pada Khulafa'i Rasyidin juga kita tidak boleh membeda-bedakan seperti Syiah. Kalau Syiah itu seperti politik membelah bambu. Kepada Sayyidina Ali dia mengalam seluruh langit, kepada yang lain dia mengatakan dikutuk sama Allah. Sampai azannya juga, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Aliyan waliyullah wa hujjatullah. Oh, panjang.
Itu Syiah, itu salah. Tidak bisa begitu. Kita menghormat semuanya sama di hadapan Allah. Khalifah yang keempat itu sama. Insya Allah semuanya ahli surga. Tidak ada yang berbeda. Yang berbeda hanya usia saja. Abu Bakar Siddiq yang paling sepuh, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, sudah benar itu. Susunan Khulafair Rasyidin yang memimpin pemerintahan setelah Rasulullah SAW wafat dipeganglah oleh Abu Bakar Siddiq, kemudian dibuka. Semuanya berdasarkan jalannya adalah musyawarah mufakat. Tidak ada yang tidak musyawarah mufakat semuanya ya. Jadi orang Syiah itu, Syiah apapun namanya di Indonesia sama itu. Walaupun dia ngomong di hadapan kita tidak, tapi hakikatnya sama ya. Mereka itu membantai kepada Abu Bakar Siddiq, membantai kepada Sayyidina Umar, membantai kepada Sayyidina Utsman, dianggap aduh musuh Allah, masya Allah, naudzubillah, murtad makanya mereka. Jadi yang memurtadkan bukan kita, mereka sendiri yang mengatakan begitu. Jadi kita tidak mengkafirkan, tetapi kafir itu karena ucapan mereka sendiri. Wa ma utiyan nabiyun, dan apa saja utia yang telah diberikan an-nabiyuna, siapa para nabi, min rabbihim, dari Tuhan para nabi, minal kutub, seperti kitab wal ayat, dan beberapa ayat. La nufarriqu, tidak akan memisah-misahkan kita semua umat Islam yang berhaluan ahlussunnah wal jamaah baina hadin, di antara salah satu minhum dari nabiyun, sama. Fanu'minu ba'din wa nakfuru ba'd, tidak. Beriman kita kepada sebagian nabi, wa nakfuru ba'din, dan kufur kita sebagian nabi yang lain, tidak. Kalau Yahudi Nasrani seperti Yahudi dan Nasrani, kita tidak. Jangan pun kepada nabi, kepada Khulafair Rasyidin saja kita tidak memisah-misah. Siapa Khulafair Rasyidin itu? Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar Faruq, Utsman bin Affan, Dzunurain, sama Sayyidina Ali. Hanya bedanya memang, makanya karamallahu wajah, kalau Sayyidina Ali itu tidak pernah mengalami kafir. Karena ketika Islam datang, Sayyidina Ali masih anak-anak. Kalau yang tiga ini mengalami kafir dulu. Tapi kan sudah tobat, kemudian tobatnya tobatan nasuha dan menjadi pembela Rasulullah SAW, ya sudahlah, hilang semuanya, tidak ada. Yang pasti mereka adalah ahli surga. Siapa yang mengatakan ahli surga? Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwa Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, dan Utsman adalah ahli surga. Kalau kemudian dibantai oleh siapa? Oleh Syiah, maka Syiah yang membantailah Syiah yang salah. Wa nahnu lahu muslimun, sementara kami lahu kepada Allah muslimun, yaitu nyerah. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Fa in amanu, maka jika beriman Yahudi dan Nasrani, bimithli ma, seperti dengan apa saja, dengan seperti apa saja, amantum, yang telah mengimani kalian bihi dengan ma, faqad ihtadaw, maka berarti mereka mendapat hidayah. Wa in tawallau, kalau mereka tidak, fa innahum fi shiqaq, maka berarti mereka berada di dalam sebuah kesalahan, kekeliruan, kesimpang siuran yang sangat nyata dan jelas. Wa in tawallau, ketika mereka berpaling Yahudi dan Nasrani, anil iman, dari beriman bihi kepada ma amantum bihi, fa innahum, maka ingat, tidak ada kecuali hum, bermula mereka, fisikok, yaitu berada di dalam perbedaan, khilafin ma'kum. Jadi bukan berbeda agamanya, makanya Syiah itu jauh itu kuasa fikahumullah. Kalau sudah begitu, apa ditembak satu-satu? Jangan. Apa dibunuh? Tidak. Apa diapain? Tidak. Biar aja. Secara makhluk sosial, ya kita biasa saja dengan mereka, sama-sama manusia, apalagi warga Indonesia, sama-sama punya hak hidup, punya hak untuk pintar, punya hak merdeka, dan punya hak-hak lain sebagai hak asasi manusia. Maka fasayakfikahumullah, serahkan sepenuhnya soal kebenaran itu kepada Allah Subhanahu
Itu perintah Islam. Fasayakfika, maka nanti akan memberikan kecukupan. Muhammad, kepadamu untuk melawan mereka. Allah siapa? Kita tidak usah berbuat yang bersifat fisik. Sekarang itu waktunya kita perang akidah, perang politik, bukan perang fisik. Kalau perang fisik aku setuju, kamu perang fisik suami istri, enak di situ perang. Iya. Kalau sama tetangga, sama sebangsa, senegara, jangan, tidak boleh perang fisik ya. Soal politik kemudian siling jotos, dusun. Politik nggak boleh siling jotos, politik mah harus adu argumentasi. Ya Muhammad, wahai Muhammad, syukokohum, serahkan kepada Allah saja sudah. Innama alikal balak wa innama. Soal kalah lain urusan, ada waktunya nanti menang. Namanya berjuang, kata Nabi, yaumun alaina wa yaumun ilai. Hari ini kalah, besok nanti menang. Hari ini menang, hati-hati, jangan-jangan nanti besok kalah gitu. Perjuangan namanya ya. Makhluk sosial ya tetap saja harus baik sama mereka. Jangan diapa-apain. Oh, singa belum di mana? Dosa kita tidak boleh. Punya Cina di Lampung kurang sedekah, saya cuma tahu kaisin. Yang sedekah mendengar rampok di Cina, ngaco. Salah apa tidak? Salah banget, salahnya salah bang. Apa yang disebut bangetnya? Nanti orang-orang kafir menuduh kepada Islam itu ajarannya ajaran jelek, ajaran mengajarkan mencuri. Padahal agama Islam tidak pernah mengajarkan mencuri. Sampai hari ini juga banyak yang mengklaim ajaran Islam itu agama teroris. Karena banyak di antara orang-orang yang menjual atas nama agama melakukan sebuah kekerasan. Itu salah, tidak boleh. Tidak ada jalan untuk berbuat kekerasan. Jangan pun di negara Indonesia, negara yang Pancasila, di negara Islam saja. Wala taqulu liman apa? Liman alqa ilaikumussalam lasta mu'minan tabtaguna aradul hayatid. Nah, kalau dia sudah mengakui walaupun hanya mulutnya doang, jangan diganggu, biarin aja. Memangnya kita tahu hati seseorang? Nabi sendiri pernah mengatakan, apakah aku harus membelek hati seseorang? Nggak ada tuh. Bahwa sami' bi aqwalihim al-alim bi aqwalihim. Yang ada hanya dakwah itu yang paling efektif adalah dakwah bil hal atau bil qaul, bukan bil gebur, bukan. Dakwah bil qaul, menerangkan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dakwah bil hal, kita bangun pesantren, bangun madrasah, bikin masjid, di situ kasih nomor apa labelnya di situ. Berarti kita sudah mengajak. Ada alisan nyala tuh, oh berarti alisan tempat belajar. Di sini belajar, ngomong tuh di awal. Isyarat, namanya apa itu? Kalau dalam bahasa mantik, dilalahnya dilalah labzi, ngomong sendiri dia, makanya harus ngaji mantik tuh, dipantek kerja. Lalu dipantek tanah, biahwalihim, dengan tingkah laku umat manusia. Wa qad kafaru iyahum, dibuktikan sama Allah nih. Bagaimana? Fasayakfika itu doa yang paling mujarab loh. Ketika kita dizalimi sama orang, cukup. Ya Allah, aku dizalimi sama seseorang, terserah engkau saja, mau diapain terserah. Jangan kita minta sama Allah, ya Allah, aku dizalimi sama si Anu, tolong dong ya Allah, dibantingkan saja dia di jalan tuh nganceleng ke jauh. Nggak boleh begitu. Tidak boleh ya. Jadi waqad kafahu yahum, sungguh telah memberikan kecukupan kepada Kanjeng Nabi Muhammad yahum, untuk mengalahkan orang-orang kafir biqatli Quraizata, dengan cara saling perang sendiri mereka, wa nabi nadir, dan diusirnya kelompok Nadir, wa darbil jizyati alaihim, kemudian yang kalah disuruh membayar jizyah alaihim, atas mereka. Itu di negara Islam. Apalagi negara Indonesia, bukan negara Islam ya. Negara Islam saja begitu, tidak boleh. Syarat-syarat perang harus perhatikan, rukun perang ada rukunnya. Sama seperti sholat, jangan dianggap
perintah perang, qatilu bisa bila perang, langsung tembak dor, enggak. Ada syarat dan ada rukun. Kamu merintahkan sholat zohornya jam 10, tesah sholat nanti ada waktu, nanti sholat zohornya jam, sekarang jam berapa? Ba'da zawal itu. Kutiba alaikumusiyam, berpuasa nanti bulan Ramadan. Kalau belum Ramadan jangan puasa, kecuali puasa sun. Kamu puasa Ramadan sekarang mumpung masih sehat, saya mau puasa Ramadan. Nanti bulan Ramadan udah puasa, nggak pernah puasa, lain bukan. Jadi itulah indahnya Islam kalau kita tahu secara detail, secara dalam. Semuanya ditentukan oleh syarat dan rukun. Kalau tidak ada syarat dan rukun, tidak. Sibghatullah, peganglah agama Allah. Karena agama Allah yang Islam, agama kalau sudah nempel seperti celupan warna yang nempel kepada baju. Iman itu sama seperti celupan, apa itu? Warna, pewarna. Akal kita dan hati kita, akal kita dan hati kita itu, akal itu jaksa, ya. Hati itu hakim, panca indera itu polisi. Nah, ketika akal kita sudah diisi dengan warna Islam, kalau sudah nempel sekecil apapun dengan iman, itu sangat kuat. Celupannya celupan Allah, bukan celupan manusia. Sama seperti kain berwarna putih dicelup dengan warna merah, warna belang-belang dan macam-macam. Samarinda bagus-bagus tuh warnanya ya. Itu kalaupun belel, tetap saja warnanya masih ada. Iya, masih ada enggak? Apalagi ini buatan Allah loh, bukan sembarangan. Maka ketika Islam sudah berada pada kita, akidahnya akidah Islamiyah, kemudian kita sudah memiliki iman, pupuklah iman itu walaupun terkadang masih kering-kering, gak apa-apa. Yang penting pupuk. Sekecil apapun iman itu akan bermanfaat. Seandainya iman itu hanya segede korek api, terkadang padam, terkadang nyala, tetap saja akan bermanfaat ya. Dalam bahasa Al-Quran, sibghatullah, pegang sekuat tenaga iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti celupan warna. Wa man ahsanu minallahi sibgha, siapa yang lebih bagus celupannya selain daripada Allah? Tidak ada. Man ahsanu, tidak ada orang yang lebih bagus sibghatan celupannya minallah, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu lahu abidun, kami semuanya abidun, yaitu menyembah lahu kepada Allah Subhanahu. Udah tafsirnya ya. Sibghatan masdar apa itu? Sobagho yasbahu sobghon, sobghotan, atau sibghatan masdar muakkid, masdar taukid li amana, untuk lafaz amanah. Dibaca nasab sibghatan wa nasbuhu bipilih muqaddar. Nasabnya sibghatan dengan fiil yang ditakdirkan. Mana takdirnya? Sabaghonallahu, telah mencelup kepada kami Allahu, siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Masdar dimana isim fa'il banyak. Bahasa Arab sehari-hari kalau menyuruh keluar cukup khuruj. Itu masdar, itu maksudnya keluar. Ukhruj. Tidak ukhruj tapi khuruj, atau kadang-kadang khirim, khuruj. Masdar tapi mananya mana yang fi'il alfiah tuh bagiannya ada di dalam kitab alfiah. Siapa yang hafal? Wal muradu biha dinu, bermula yang dimaksud biha dengan sibghah dinu, yaitu agama Allah. Alladzi fataran nasa 'alaiha, yang telah menciptakan Allah an-nasa kepada manusia, alaihi, atas, yang membersihkan maksudnya. Allah telah membersihkan an-nasa kepada manusia, alaihi, atas din. Li zuhuri atharihi, supaya tampak pengaruhnya atau asarnya, ala sahibihi, atas pemilik din. Kasib gibisawab, seperti celupan yang nempel kepada baju. Bukan berarti tarangnya digesek-gesek supaya hidung, lain. Tarangnya hidung, tukang ibadah gampang sujudnya, lama ketila menawan,
karena sajadah anu kasar gancang itu laju hidung bae menang dua poe dia. Jadi min athari sujud bukan berarti tapak sujud di dataran. Itu adalah mungkin ada yang begitu karena rajin sujud, tapi athari sujud adalah implementasi dari pengaruh sholat itu yang perlu diperhatikan. Implementasinya. Jadi Islam itu bukan hanya agama di dalam hati, tapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu athari sujud namanya ya. Qala Yahud mana terusnya wa man ahsanu ayman la ahada tafsirnya. La ahada la nafi jenis ahada isimnya tidak ada satu orang pun yang kecil yang gede yang suruh di mana dunia di mana-mana saja ahsanu yang lebih bagus simgotan jadi tamyiz dari ahsan tamyizun simgotan celupannya minallahi dibandingkan dengan celupan Allah Subhanahu. Wong yang bikin tukang celupan juga Allah. Masa Allah akan dikalahkan sama orang yang ahli celup? Tidak. Manusia yang ahli di bidang warna, siapa yang menciptakan? Allah. Ya apalagi Tuhannya yang menciptakan. Manusianya saja yang diciptakan oleh Allah hebat. Karena itu aman ahsan minallahi sim. Qala Yahud lil muslimin nahnu ahlul kitab al-awwal wa qiblatun aqdam wa lam takunil anbiya minal arab. Allahu a'lam bis. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana qina wa alhamdulillahi rabbil